wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak serta adik-adik yang hadir di masjid ini ataupun yang di rumah yang menyaksikan via Urwah Media. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kepada kita semuanya kenikmatan, baik kenikmatan secara jasmani kita dengan adanya keutuhan jasad kita, pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran dan yang lainnya. Ini adalah salah satu fasilitas atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sempurna. Karena juga banyak di antara sesama kita manusia ini ada yang dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna. Walaupun kadang-kadang yang tidak sempurna itu lebih semangat daripada yang sempurna. Kita lihat beberapa orang yang pangapunten, yang kondisinya dia kekurangan secara fisiknya, tetapi dia rajin beribadah ke masjid, ke halaqah ilmi. Tetapi orang-orang yang utuh jasadnya ini sama sekali tidak kenal dengan ibadah, tidak kenal dengan kajian, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Rian, walaupun dekat dengan masjid. Karena masjid itu permasalahannya bukan dekat dan jauhnya, tetapi hatinya sebetulnya. Hatinya dekat dan dekat dan jauhnya dengan masjid. Kalau hatinya dekat dengan masjid, rumahnya dekat ataupun jauh itu sama saja. Tetapi tatkala hatinya itu jauh dengan masjid, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, ya masjid itu akan terasa lebih jauh daripada luar negeri, padahal masjid cuma 100 meter ataupun 200 meter. Nah, kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia, manusia yang paling mengerti dengan Al-Quran dan paling mengerti dengan ajaran Islam, manusia yang memegang syafaat kubro nanti di hari akhirat, yang insyaallah tatkala kita menjalankan agama ini dengan meniru, menjalankan sunnah-sunnahnya, contoh-contoh dari beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah ini bab terakhir dari kitab Thaharah, dari kitab Al-Wajiz. Yang kemarin kita bahas adalah bab wudu dan tayamum. Sekarang ahkamul haidi wan nifasi, hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Syekh rahimahullah mengatakan al-haidu huwa damul ma'rufu 'indan nisa
haid itu adalah darah yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para wanita. Jadi tidak ada laki-laki haid, itu tidak ada, khusus bagi perempuan. Dan ini menjadi sebuah tanda kebalikan seorang wanita. Kalau laki-laki baliknya dengan mimpi berhubungan badan, kalau wanita ini adalah dengan keluar darah haid. Dan keluarnya antara laki-laki dan perempuan, maksudnya keluar baliknya, bukan keluar darah haidnya, ini biasanya lebih dahulu perempuan daripada laki-laki. Kalau laki-laki biasanya umur 15 misalnya atau 16, kalau wanita ini bisa umur kelas 5 SD ataupun 6 SD. Sekarang ini sudah banyak wanita-wanita yang haid, dipengaruhi faktor makanan, dipengaruhi faktor apa yang dia lihat, yang dia tonton. Wanita yang sering nonton sinetron percintaan itu biasanya darah haidnya akan lebih dini daripada wanita-wanita yang belum menonton. Ataupun juga bisa dipengaruhi oleh geografis dari satu tempat. Nah, intinya darah haid itu adalah merupakan darah yang lazim bagi seorang wanita. Darah yang lazim bagi seorang wanita. Kalau tidak keluar, seorang wanita tidak keluar sampai waktu banyak, waktu tertentu, ini dipertanyakan, Bu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu punya anak wanita kok sudah umur 20 tahun kok nggak pernah haid sama sekali, ini mungkin ada ketidaknormalan dalam anak tersebut, maka perlu diperiksa, perlu diperiksa. Mungkin ada kelainan hormon pada anak tersebut. Kecuali kalau sudah lanjut usia, sudah 50 tahun misalnya nggak keluar darah haid, ini sudah menopause, sudah memang nggak keluar. Nah, jadi darah haid ini adalah ma'ruf, terkenal di kalangan wanita. Dan perlunya nanti ibu-ibu juga mengedukasi putrinya yang mengalami masa haid pada awalnya. Dibimbing, nanti darah haid itu seperti ini, jangan sampai nanti malah tidak ngerti. Wal hadda fi syar'i li aqalihi wa aksarihi wa inna ma yurja'u fi ilal adah. Dan tidak ada batasan dalam agama, dalam syariat, banyaknya ataupun sedikitnya atau banyaknya. Tidak ada patokan haid itu harus berapa hari, harus 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, itu tidak ada batasannya. Itu dikembalikan kepada adat, kepada kebiasaannya. Walaupun ada yang pernah meneliti kalau haid itu rata-rata dibuat rata-rata adalah 7 hari, itu rata-rata. Tetapi ini juga tidak ada batasan. Mungkin satu kasus, 2 kasus ada yang wanita itu haid lebih dari 7 hari, itu juga ada. Atau ada wanita haid itu yang cuma 3 hari, itu juga ada. Ada wanita yang haidnya itu 1 bulan sekali juga ada. Ada yang wanita itu haidnya 1 bulan 3 kali juga ada. 5 kali haid, kemudian 5 hari lagi, 5 hari lagi. Kalau seperti ini mesake suaminya gitu. Sudah haid, gimana lagi gitu. Nah, jadi memang tidak ada batasan, tidak ada patokan dalam agama. Tidak ada patokan agama, akan dikembalikan kepada kebiasaan wanita tersebut. Dikembalikan kepada wanita tersebut atau dikembalikan kepada kebiasaan wanita seusianya. Wanita seusianya. Karena intensitas haid itu antara wanita-wanita yang baru haid, awal-awal haid itu tentunya berbeda dengan wanita-wanita yang sudah, misalnya wanita sudah banyak melahirkan misalnya, itu intensitasnya juga berbeda. Atau wanita-wanita yang punya kelainan di dalam rahimnya misalnya, atau menjadi kelainan di dalam kesehatannya misalnya, itu nanti juga akan berbeda. Nah, intinya darah haid adalah darah kebiasaan wanita, darah kelaziman wanita.
Wa nifas huwa damul khariju bisababil wiladah. Dan nifas itu adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Ya, dengan sebab kelahiran. Nah, ini dimulai dari mana? Nifas atau yang disebut darah nifas itu dimulai dari mana? Adalah dimulai dari saat kontraksi asli. Kan kontraksi itu kan ada kontraksi palsu, ada kontraksi asli nggih. Jadi kadang-kadang seorang wanita itu tatkala mau melahirkan itu kroso-kroso gitu. Kok lahir gitu. Tapi barengan terus rasido. Ya, kroso banget kayak keluar gitu. Nanti rasido. Diteke gitu nanti 3 dino, 4 dino, 5 dino anteng gitu ya. Enggak jadi. Ya, padahal kadang-kadang wis geger ning rumah sakit ya, gitu. Nah, kontraksi yang asli adalah kontraksi yang apa? Tatkala terasa, kemudian terus terasa terus gitu. Terus ada pembukaan, biasanya ada buka satu misalnya, kemudian keluar darahnya, ya. Ada kemudian diiringi dengan cairan-cairan tertentu. Nah, darah yang keluar pada saat kontraksi ini, proses kelahiran ini, ya, ini sudah dihitung darah nifas. Ya, darah nifas. Ya. Jadi tatkala seorang wanita misalnya setengah tiga dia sudah merasakan kontraksi yang palsu, sudah keluar bercak darah, kemudian nanti terus terasa yang akhirnya nanti melahirkan. Ya, jam setengah 3 sudah keluar bercak darahnya, ya, nanti keluar bayinya jam 12 malam misalnya, berarti nanti dia terbebas dari kewajiban untuk sholat asar. Dia tidak ada kewajiban sholat asar karena memang darahnya sudah keluar pada saat permulaan kelahiran. Sudah keluar darah pertama kali itu, darah tatkala pertama kali proses kontraksi yang asli lagi, ini sudah dianggap darah nifas sampai nanti dia melahirkan, keluar bayinya, kemudian darah setelah kelahiran itu nanti dianggap sebagai darah nifas. Dan paling banyaknya ini adalah 40 hari menurut pendapat Syafi'iyah. Paling banyak 40 dino. Jadi nek wong desa pesen sama nek rung 40 dino bojomu aja oleh awor gitu ya. Ya itu ya mungkin ya antisipasi saja Bu ya. Tapi ya ada benarnya, tetapi ya juga pripun nggih, juga enggak mesti kemudian istilahnya dijauhi letterlek, maksudnya apa betul ya letterlek tau. Letterlek itu ya ditelan mentah-mentah lah itu. Maksudnya orang itu ya sebelum 40 hari itu ojo cedak-cedak, maksudnya jangan sampai nanti ya belum waktunya diperbolehkan untuk berhubungan, nanti berhubungan belum waktunya gitu. Tapi kalau masalah seorang istrinya misalnya melahirkan, kemudian istilahnya suaminya nunggu di situ, ikut nunggu bayinya, melayani istrinya yang mungkin setelah melahirkannya, tidak masalah. Ya tidak masalah tidur bersama istrinya kan tidak masalah, cuma sekedar tidur ya, menemani jaga bayinya kan tidak masalah. Yang penting tadi tidak melakukan hubungan badan pada saat nifas. Ya. Ini menurut pendapat Syafi'iyah itu adalah maksimal 40 hari. Ya, maksimal 40 hari. Ya, tetapi insyaallah ini juga istilahnya para ulama juga ada perbedaan juga. Ya. Kalau misalnya satu nifas atau seorang wanita itu nifas lebih dari 40 hari itu masih nifas pun ya itu juga dianggap darah nifas. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Walaupun kalau menurut Syafi'iyah paling banyaknya 40 hari ya. Dan kalau misalnya dia suci sebelum 40 hari berarti dia sudah suci, tapi paling banyaknya adalah 40 hari. Kalau ibu-ibu ada enggak yang ngapunten saya tanya betul-betul yang wanita di sini, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, ada enggak yang mengalami masa nifas itu lebih dari 40 hari? Ada enggak Bu? Ada ya. Jadi keluar darah setelah melahirkan itu ada lebih dari 40 hari. Ada Bu? Ada nggih?
lagi. Berarti kan ini bukan satu batasan. Kalau memang itu sudah itu sudah, atau memang itu darah setelah melahirkan, berarti itu tidak dianggap tetap darah nifas. Ini bukan patokan pasti, karena satu kasus berbeda dengan kasus yang lain. Walaupun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Dulu di zaman Nabi, para wanita-wanita yang melahirkan itu, yang nifas itu, ya, mereka duduk atau menunggu di zaman Rasulullah SAW itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Tetapi di sini adalah satu perbuatan, ya Allah, perbuatan ataupun yang dilakukan oleh para wanita-wanita itu. Ini tidak kemudian disampaikan secara lisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti juga dikembalikan kepada darah itu sendiri. Nah, fama ra'ati tuhra qabla al-arba'ina ikhtasala taharat. Maka tatkala seorang wanita melihat suci sebelum 40 hari, dia 30 hari sudah suci, ya, atau bahkan 1 minggu sudah suci, ya, senang bojone seperti ini, ya, seminggu sudah suci gitu, ya. Ya kan nggak apa-apa tuh mungkin, kalau sudah satu minggu kalau sudah suci kan nggak apa-apa gitu, ya. Tapi ya perlu hati-hati, nanti lo kesundulan katanya gitu, ya. Sebelum 40 hari maka apa, ikhtasala tu'athara, dia mandi dan dia suci, sudah dianggap suci. 40 hari 30 hari ataupun 20 hari sebelum 40 hari. Wa in istamara bihi madamu ba'dal arba'ina, menurut Syafi'iyah, termasuk di dalam kitab ini, kalau lebih atau darah itu berjalan terus, istamara bihadamu, darah itu tetap keluar setelah 40 hari, ikhtasalat li tamamil arba'ina wa taharat, itu dianggap suci, ya, dia mandi karena sudah sempurna 40 hari, dia dianggap suci. Yang lebihnya nanti dianggap istihadah. Itu menurut pendapat Syafi'iyah seperti itu. Tetapi kita ulang lagi insyaallah, ini secara keumuman wanita, kalau di satu wanita itu adalah 40 hari maksimal, ya sudah. Nanti silahkan, ini satu perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang dulu kami di awal-awal pembahasan sering kita jelaskan. Pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang banyak dengan perbedaan. Kalau misalnya kita ambil pendapat ini, ibu-ibu yang misalnya melahirkan kok 40 hari kok masih ada bercak-bercak, kok belum selesai, ya, setelah 40 hari itu dihitung suci dengan mandi, yang itu dianggap istihadah, ya silahkan, tidak apa-apa. Ataupun itu dianggap dianggap itu masih darah nifas misalnya, kok masih keluar padahal sudah 40 hari, jadi tidak masalah, karena ya tadi satu kasus dengan satu wanita berbeda dengan kasus yang lain. Maka dikembalikan kepada adat atau kebiasaan tersebut. Nah, ma yuhramu bil haidi wan nifas, apa yang diharamkan bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Yuhramu al haidi wan nufasai ma yuhramu alal muhdis. Diharamkan bagi seorang wanita yang haid dan nifas apa yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas, ya, yang sedang berhadas. Orang yang berhadas itu nggak boleh nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh ihram, itu nggak boleh. Tawaf kan nggak boleh, ya, tawaf di Makkah itu nggak boleh dalam kondisi nggak ada wudhu, ya, maka nggak boleh, tidak diperbolehkan, diharamkan seorang wanita yang haid ataupun nifas itu menjalankan sholat, ya, tidak diperbolehkan wanita yang haid menjalankan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya, nggak diperbolehkan. Sengaja nanti dosa, nggak diterima juga sholatnya, percuma, ya. Inilah yang menjadikan kenapa wanita itu disifati oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang,
Ibu-ibu nggak perlu nggak perlu baper atau apa dalam bahasa kita nggih. Dunia akalnya kurang misalnya, itu yang mensifati adalah Nabi. Yang mensifati adalah Nabi, ya, wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Tetapi wanita punya kelebihan sendiri daripada laki-laki. Ya, wanita punya kelembutan, punya daya rasa yang tinggi daripada seorang laki-laki. Ya, karena memang wanita itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang pendidik. Ya, jadi sabarnya lebih tinggi daripada seorang pria. Kehalusannya, perasaannya lebih halus daripada seorang pria. Jadi ini bermanfaat untuk apa? Untuk nanti tatkala seorang wanita itu punya bayi. Ya, kita gak bisa membayangkan bagaimana kalau mendidik bayi itu dengan keras. Iya, nanti bayinya kalau sudah gede ya mungkin keras. Iya. Jadi mungkin ya ngapunten nih kalau ada anak-anak yang kok karakternya keras, mungkin ya ada yang kasih sayang seorang ibu itu kurang mungkin gitu. Nah, jadi ini satu kelebihan. Jadi seorang wanita punya kelebihan sendiri, seorang pria itu punya kelebihan sendiri. Iya. Tetapi secara umum laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah lebih kuat ataupun pemimpin bagi para wanita. 6. Diharamkan salat, diharamkan tawaf. Kemudian wa tazidu 'alaihi bitahrimi, dan ditambah ke dalam hal tersebut, yaitu diharamkan yang pertama as-saumi, yaitu adalah puasa. Diharamkan puasa, nggak boleh berpuasa, puasa sunnah ataupun puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa wajib, ya puasa Ramadan misalnya, karena puasa Ramadan itu dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib sampai adzan. Kalau ada seorang wanita yang mungkin dulu sudah pernah sampaikan, ya, kalau ada seorang wanita berpuasa dari pagi sampai jam 3, sampai jam 4, sampai jam 5 sudah siap-siap untuk berbuka puasa dengan komplit makanan di meja, ya, kemudian jam setengah 6 sebelum adzan kok keluar darah haidnya, maka puasa pada hari itu adalah dianggap batal, tidak dianggap, tidak dipakai. Loh, kok bisa toh Pak? Ya iya, sama jenengan ajeng salat nggih. Salat nika sudah tahiyat akhir nggih, sebelum salam jenengan sudah kentut. Ya batal. Lu kan berkurang salam ya, karena memang penutupnya salam. Kalau belum penutupnya salam kentut ya berarti batal. Termasuk adalah puasa yang terbatalkan dengan haid. Nggih. Nek diempet pripun? Apa bisa, Bu? Ngempet haid itu bisa ndak? Kalau ngempet, kalau ngampet kentut mungkin bisa nggih Bu, di rasa sithik-sithik diampet ana sithik ngono di mugak-mugak ngono. Tapi kalau darah haid kok kelihatannya nggak pernah bisa ada yang ngampet kentut ya. Ya. Ngampet pipis mungkin sok bisa. Ya gitu. Ngampet udan nggak bisa nggih. Makanya ngapunten nggih. Kalau ada orang ngaku bisa pawang hujan, ya, menahan hujan, ya, dia menahan kentutnya kadang-kadang nggak bisa menahan hujan ya. Ya Allah, ini musibah orang-orang itu. Nah, wa taqdihi idza taharat, dan dia harus mengganti tatkala dia suci. Ya, tatkala dia suci, termasuk sholat jallah. Sholat tadi yang ditinggalkan orang yang haid, pada waktu dia haid sudah ada kewajiban sholat tetapi belum terlaksanakan, maka dia harus mengganti pada saat suci. Ya, perhatikan contohnya, ya, contohnya seperti ini. Misalnya sudah adzan jam 12 kurang seperempat sudah adzan, ya, jenengan mau mandi nanti mau segera sholat, lah kok ndelalah jam 12 haid, ya, jam 12 haid, keluar dari haid, berarti tadi menjumpai waktu kewajiban sholat duhur, maka itu yang mengganti nanti kalau suci. Ya, kalau asar sudah tidak ada
kewajiban untuk mengganti maghrib dan berikutnya tidak ada mengganti. Tapi kalau tadi yang duhur tadi, karena dia menjumpai waktu sholat duhur, maka dia mengganti. Itu tok, ya, itu tok. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam fikih para muslimah. Nah kalau puasa, ya, kalau puasa juga juga mengganti. Ya, puasa mengganti kalau dia sudah suci. Tentunya kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib, ya, puasa wajib ataupun puasa kafarah atau puasa nadar. Karena kalau dia haid berarti puasanya batal. Nadarnya harus diganti, kafarahnya harus diganti. Mengganti di hari-hari yang dia tinggalkan. Ya, mengganti di hari-hari yang dia tinggalkan. An Mu'adah qalat, dari sahabiyah Mu'adah dia mengatakan, sa'altu Aisyata faqultu ma balul haidi taqdi shauma wala taqdi sholata. Saya bertanya kepada Aisyah, apa sebabnya haid itu harus mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Sebabnya apa kok puasa harus diganti tapi kok sholat enggak diganti? Qalat Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kami itu juga seperti itu di zaman Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti sholat. Jadi intinya sebabnya Nabi paring dawuh, Nabi perintah, ya, Nabi memerintahkan kalau seorang wanita yang haid puasa ditinggalkan, dia harus mengganti sholat. Tinggal dihitung, ya, tinggal dihitung yang ditinggal berapa, ya, nanti dia mengganti pada hari yang ditinggalkan, ya. Lah nanti diganti setelah Ramadan langsung atau setelah puasa Syawal itu. Ya, silahkan yang mudah bagi ibu-ibu yang mana. Kalau setelah Ramadan itu mau nyawal dulu, ya silahkan. Waktunya terbatas karena kalau puasa Syawal itu cuma bulan Syawal. Kalau nyaur nanti bisa bulan-bulan yang lainnya. Karena pernah Aisyah itu mengqadha puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban, itu pernah juga. Oke, itu pernah dilakukan oleh Aisyah juga. Ya, ataupun kalau misalnya mau nyaur dulu, ya, baru puasa Ramadan karena diutang 5 dino, nyaur sik baru nanti puasa Syawal, disambung puasa Syawal, ini tidak masalah. Ya. Tidak masalah, yang penting jangan sampai datang Ramadan berikutnya belum nyaur. Kosek ternyata wis tahun, ya gitu ya. Kosek ternyata wis tahun, ternyata wis tahun, ya gitu ya. Banyak lupanya. Kadang ada 3 tahun 4 tahun belum disaur. Pak kula niku diutang poso ngasek 3 tahun belum disaur. Lah jenengan niku nang ngendi wae ngono kok ngasek 3 tahun kok ngasek ra disaur niki. Dituntut terus nih. Nah, ya kita luangkan lah, kita luangkan karena memang ya ujian. Lha pripun Pak, anggar ajeng napa niku, anggar ajeng napa niku nyaur diundang jagong, nyaur diundang jagong. Ya tantangan jagong kan ora kudu dipangan di tempat. Jagong digawe plastik, digembol iki go mulih kan boleh tinggo buka. Mak lo poso niki tak kebene buka mawon niki. Nah, jadi harus mengganti puasa, ya. Puasa batal kalau wanita itu haid dan tidak boleh mensengajakan diri untuk berpuasa dalam kondisi haid, ya. Dan tidak perlu seorang wanita memaksakan diri, Pak, Ibu. Tidak boleh wanita itu memaksakan diri dalam artian aku Ramadan itu ngen boten tidak usah haid. Itu caranya bagaimana? Aku tak minum obat penunda haid misalnya. Atau tak haid, tak minum obat ngen rasa haid sisan lah gitu, ngen puasane sholate ngen mempeng, itu enggak perlu, ya. Jalani kehidupan wanita sebagaimana fitrah wanita, insya Allah ada hikmahnya.
wayai datang bulan itu sudah datang bulan, dijalani apa ada tidak perlu seperti itu, kecuali kalau minum obat penunda haid itu pada saat tertentu, misalnya pada saat haji misalnya, ya kan haji, kalau nanti sana pas ada waktunya haji inti haid nanti nggak bisa mengulang, mahal, nunggunya lama, ya kan repot, nanti boleh menunda menunda haid dengan minum obat, ya tentunya itu juga dengan izin suami dan dengan rekomendasi para ahli medis ataupun dokter. Nah, jadi nggak perlu terlalu semangat, ya. Kita harus semangat, tetapi tidak perlu kemudian terlalu semangat sampai seperti itu. Ya, sebab haid itu adalah merupakan darah najis, darah toksin, banyak racun-racun, banyak kotoran-kotoran di tubuh wanita yang keluar lewat darah haid. Ya, jadi kalau wanita itu misalnya kok nggak mengalami darah haid gitu, ya mungkin ibu-ibu pernah merasakan salah dalam memilih KB misalnya, yo kok 1 bulan atau 1 tahun kok nggak pernah haid misalnya, itu rasanya neng awak juga nggak enak. Ya, walaupun saya juga belum pernah haid, yo katanya loh bang, gitu. Pernah ibu-ibu yang pernah 1 tahun 2 tahun nggak pernah haid. Oh pernah pak itu, lah kenapa? Ya mungkin karena karena KB atau apa itu. Nah, yang kedua al-wat'u fil farji. Al-wat'u fil farji yang kedua yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid atau nifas adalah melakukan hubungan badan suami istri di kemaluan. Ya, di kemaluan. Di sini ditambah fil farji, di kemaluan, dalam artian ini roto vulgar sedikit, tidak apa-apa ya bang. Nah, pada saat wanita itu haid, ya ini mengeluarkan darah kotor toksin, ya maka tatkala harusnya darah itu keluar kok malah masuk ke dalam rahim dan nanti nyantol ke rahim, ini nanti berbahaya. Ini nanti berbahaya. Kadang-kadang timbul kanker ataupun yang lainnya, ataupun penyakit rahim itu kadang-kadang ada darah haid ataupun darah nifas yang tidak bersih dari rahim. Makanya ngapunten ibu-ibu kalau saya pernah melihat itu, ya tatkala habis lahiran itu tangannya dokter dimasukkan, dikuras betul-betul sampai bersih gitu. Ya karena memang kalau sampai tersisa di situ tidak keluar, ini bisa menjadi bumerang, menjadi penyakit bagi wanita tersebut, karena memang harus keluar itu. Nah, maka tatkala harusnya keluar kok dia harus malah ada satu hal yang masuk, ya ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, dan juga ini dilarang oleh Al-Quran, karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita haid. Ya, mereka bertanya tentang wanita yang itu sebagaimana qul huwa adang fa'tazilun nisa fil mahid, katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita pada saat haid. Ya, kalau haid antara Yahudi, Nasrani dan orang-orang Islam berbeda. Kalau orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi ini kalau wanitanya haid itu sama sekali nggak boleh bersama istrinya. Jadi istrinya disimpan di gudang, di karantina, di belakang, di tempat khusus. Pokoknya kalau belum selesai nggak boleh bareng sama keluarganya, nggak oleh awor, nggak boleh nggak boleh. Ini adalah orang-orang Yahudi seperti itu, di tempat khusus, di kerangkeng, ya. Tapi kalau orang-orang Nasrani, karena memang orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang istilahnya dolin, orang yang nggak punya ilmu tetapi mengamalkan itu. Mereka wanita haid ataupun tidak haid itu sama saja, ya haid ya podo haid itu, ya nggak ada bedanya, nggak bisa membedakan wanita yang haid ataupun tidak haid. Tetapi kalau seorang muslim, ya seorang muslim menghadapi seorang wanita yang haid atau istri yang haid, ya istri yang haid itu masih boleh kita bersanding, duduk bareng, ya kemudian tidur bareng itu boleh, makan bareng itu diperbolehkan, bahkan ngapunten melakukan ciuman ataupun jumbuhan dengan istri yang haid itu pun diperbolehkan. Ya, tetapi jangan sampai melakukan hubungan badan.
ya, jangan sampai melakukan hubungan badan, memasukkan ya zakar kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita, ini tidak diperbolehkan pada saat haid. Ya, lalu bagaimana Pak kalau seorang suami kok pengen istilahnya melampiaskan hasratnya, ya, ya boleh, silahkan. Ya, silahkan, bagaimana caranya nanti dipikir dewe, digolek dewe cara dewe, yang penting itu tidak masukkan. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Nah, wala taqrabuhunna hatta yadhurun, janganlah mendekati wanita, intinya itu ya, sampai dia suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, kalau dia sudah suci, wanita itu sudah suci, maka datangilah sebagaimana Allah SWT memerintahkan. Berdasarkan perkataan Nabi yang tadi kita sampaikan, isna'u kulla shay'in illan nikah, berbuatlah atau melakukanlah segala hal dengan wanita kalian yang sedang haid, illa nikah, kecuali nikah atau melakukan hubungan badan, maka tidak diperbolehkan. Ya, jima, ya, atau jima ataupun melakukan hubungan badan ataupun bersetubuh, ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau cuma sekedar tadi saya sampaikan berciuman, bercumbu, atau sekedar bisa melampiaskan dengan cara yang tidak dengan memasukkan, maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini tidak ada, tetapi ini menjadi perbedaan juga, adalah membaca Al-Quran, memegang mushaf. Ya, ini terjadi perbedaan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Walaupun di sini bukan makomnya untuk kita membaca perbedaan, ya, tapi di sana perbedaan apakah seorang wanita yang haid itu boleh memegang Al-Quran atau tidak. Ya, maka banyak ulama yang mengatakan ya wanita tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf dalam kondisi dia haid. Ya, dia membaca Al-Quran ya lewat hafalan saja, atau nanti dia membaca zikir-zikir atau membaca surat-surat pendek, yang lainnya nanti tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran itu. Tapi juga ada yang mengatakan ya kalau wanita itu memang perlu untuk memegang Al-Quran, tidak masalah. Misalnya dia seorang guru Al-Quran, mengajar Al-Quran, misalnya dia harus bersentuhan dengan Al-Quran, tidak masalah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ini tadi adalah perbedaan. Dan juga adalah seorang wanita yang yang haid, dia berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Masjid Allah, ya, kalau kita bagi, ya, masjid itu ada ada masjid yang khusus, ada masjid yang umum. Ya, masjid yang umum itu ya ini, Bu. Ya, kalau Masjid Al-Aqsa misalnya, itu dari tempat parkirnya, pokoknya komplek itu adalah Masjid Al-Aqsa. Nggih, Masjid Al-Aqsa. Parkirannya, kamar mandinya, tamannya, itu adalah masuk dalam kategori masjid. Ya, itu adalah masjid secara umum. Ya, kalau masjid secara khusus adalah itu yang dipakai untuk sholat, itu lantai kedua dan lantai ketiga itu adalah lantai yang digunakan untuk masjid secara khusus gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan pokoknya yang masjid itu semuanya, Jadi kalau wanita yang haid itu pokoknya di masjid tidak boleh, ataupun jualan juga tidak diperbolehkan. Jadi kok jualan di halaman masjid itu nggak boleh, karena dilarang berjualan di masjid itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu juga. Tetapi juga ada yang mengatakan yang dilarang melakukan jual beli atau seorang wanita itu berdiam di masjid adalah masjid secara khusus, tidak diperbolehkan di masjid yang memang digunakan tempat untuk sholat tersebut. Jadi kalau seorang wanita ngantar ke suaminya sholat di Masjid Al-Aqsa misalnya, ibu-ibu di tempat di parkiran masjid, boleh gitu. Kalau misalnya ada kegiatan pengajian, di situ ada bazar, ya, biasanya ada bazar Ramadan atau bazar apa di halaman masjid, diperbolehkan? Ya boleh, karena apa? Karena masjidnya adalah yang digunakan dalam masjid secara khusus, masjid secara umum, itu parkiran itu tidak dinamakan masjid secara khusus. Jadi dodolan ya boleh, wanita yang haid di situ juga diperbolehkan. Ya, buktinya apa? Kalau wanita yang sedang haid tatkala hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ya, itu disuruh keluar mengikuti melihat acara sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi wanita nanti di pinggir-pinggir lapangan.
tidak di tempat sholat itu tetapi di pinggir-pinggir lapangan. Oh berarti kan lapangan itu kan ya luas ya gitu. Kalau kita anggap lapangan luas berarti kan secara total wanita itu kan nggak boleh di lapangan, karena lapangan itu pinggir pun juga termasuk lapangan kan itu. Ya. Nah, jadi ini kita lebih kita sendiri, anak sendiri, kami sendiri lebih memilih pendapat yang kedua, bahwasanya masjid yang tidak diperbolehkan untuk jual beli atau tempat wanita berdiam diri di situ adalah masjid-masjid secara khusus, yaitu masjid-masjid yang dipakai untuk sholat. Adapun yang lainnya, ya parkiran masjid, kemudian kantor masjid, taman masjid, ya, kemudian perpustakaan masjid, maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian hukum man ataha haidon ini dibahas, ya, hukum orang yang mendatangi wanita dalam kondisi haid. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan la taqada muslimun hala jima'il haidi fi farjiha sara kafiran murtaddan. Kalau seorang muslim ini meyakini bolehnya melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang haid atau halal, ya, mendatangi wanita yang haid di kemaluannya pada saat dia haid, maka dia dianggap orang yang keluar dari agama Islam. Ini secara umum Pak, tidak secara khusus, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh mengkafirkan orang-orang tertentu, kamu Pak D kafir, itu nggak boleh. Ya, kita cuma mengkafirkan secara umum. Nek wong seperti ini adalah kafir, ya, kita nggak bisa menghukumi secara khusus. Personal nggak boleh. Walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidin hilluhu fa in kana nasiyan aw jahilan bi wujudil haidi aw jahilan bi tahrimihi aw mukrihan fala isma alaihi wala kafarah. Ya, seandainya seorang manusia itu melakukannya tanpa ada keyakinan halalnya, ya, ataupun dia lupa, ataupun dia jahil, nggak ngerti kalau haid, ya, misalnya melakukan hubungan badan, lah kok kemudian kok setelah hubungan badan kok ibu kok keluar dari haidnya gitu, ya, sudah selesai kemudian kok malah keluar dari haidnya itu. Ataupun dia tidak ngerti kalau itu haram. Sama sekali dia ngerti kalau melakukan hubungan wanita dengan wanita yang itu haram, itu nggak ngerti. Ataupun dipaksa, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada kafarah, ya, tidak ada kafarah. Maka ibu-ibu, ya, perlu diketahui atau perlu kenal, atau seorang suami juga perlu mengenal, mengenal istrinya itu haid kapan, itu ditandai. Oh, haid tanggal 1, tanggal 6 gitu. Ya, jadi kalau pas tanggal 1 atau tanggal 1 itu jangan hari-hari ini apa namanya? Jangan coba-coba gitu ya. Tanggal 1 jangan coba-coba. Ya, kalau mau ngebut ya tanggal 28 dan 9 ngebut gitu ya. Tanggal 27 dan 89 ngebut, tanggal 1 ya jangan gitu, jangan 30 jangan. Ya gitu. Atau nanti ya lanjut lagi, nanti kalau sudah betul-betul selesai baru ngegas lagi gitu. Nah, kadang-kadang nggak ngerti, ya, tadi saya sampaikan, ya, setelah melakukan hubungan badan kok ternyata keluar. Ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wata'aha amidan aliman bil haidi wa tahrimu mukhtaran faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan. Kalau dia melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang haid tadi, sengaja ngerti kalau itu haid dan ngerti pentahrimannya, ngerti haramnya, ya, dia dalam kondisi sadar, ya, dia kondisi sadar, ngerti kalau itu haram, ngerti kalau itu haid, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, telah melakukan dosa besar. Nasu Syafi'i ala annaha kabiratun. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya itu adalah merupakan kabirah, dosa besar. Wa tajibu alai taubah, wajib bertaubat. Wa fi wujubil kafarah kaulan. Ada dua pendapat, apakah didenda atau tidak. Ya, apakah ada denda atau tidak kafarah, ada atau tidak. Ini ada perbedaan. Qultu, saya mengatakan, pengarang di sini mengatakan wal qaulu rajih, dan pendapat yang kuat, pendapat Syafi'iyah adalah wujubul kafarati li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa huwa haidun. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas
tentang perkataan Nabi pada orang yang mendatangi istrinya sedangkan wanita tersebut haid. Nabi mengatakan yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin, maka dia harus bersedekah dengan 1 dinar ataupun dengan setengah dinar. Nggih, 1 dinar ataupun setengah dinar. Kalau kita nggak ada dinar nggih, dirham juga nggak ada, adanya kita rupiah. Nah, tetapi ini tidak umum. Ada ulama juga yang mengatakan ya memang tidak ada tidak ada istilahnya, banyak ulama yang mengatakan tidak perlu adanya kafarah gitu. Nah, tapi Syafi'iyah mengatakan ini ada kewajiban untuk kafarah. Wa takhiru, dan pilihan di sini fil hadis, di dalam hadis ini rajiun ila tafriqi baina awali dami wa akhirih, kembali kepada dibedakannya antara darah yang pertama dengan darah yang terakhir, di awal haid ataupun di akhir haid. In asobaha fi fauri dami tasaddaqa bidinarin, kalau dia melakukan hubungan badan di awal kali darah keluar, dia sedekah dengan 1 dinar. Wa in kana fi akhirhi fa nisfu dinar, kalau dia melakukan hubungan badan di akhirnya, di akhir darah, ya dia harus membayar setengah dinar. Ya, tetapi kita ulang lagi insyaallah, ini perbedaan yang ada. Nanti kita dalamkan perbedaan di pembahasan yang lain. Nah, dendanya gimana? Dendanya ya karena memang gimana kita tidak ada baitul mal misalnya, sudah kalau memang kita melihat atau mengambil pendapat yang ini, ya nanti diperbolehkan, nanti disedekahkan secara umum ke masyarakat ataupun ke yang lainnya. Nah, kemudian insyaallah yang berikutnya adalah istihadhah. Ya, istihadhah. Darah yang berikutnya yang keluar dari seorang wanita adalah istihadhah. Wanita mengeluarkan darah, ya, pertama darah haid, ya, kemudian darah nifas, darah melahirkan, setelah melahirkan, kemudian yang ketiga adalah darah istihadhah. Darah istihadhah. Apa darah istihadhah? Ya damun yakhruju fi ghairi awqatil haidi wa nifas aw mutasilan bihima. Darah istihadhah adalah darah yang keluar di selain waktu haid dan selain waktu nifas, atau nyambung haid atau nyambung nifas. Darah istihadhah itu adalah kalau dalam istilah kita darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas, dia keluar. Ya, ada juga karena istihadhah itu karena penyakit. Ini bisa dikenali, ya, bisa dikenali. Haid, darah haid itu adalah biasanya, ya, darahnya dari segi warnanya agak merah ke hitam atau merah ke hitam-hitaman. Dari teksturnya darah haid itu biasanya kental, ya. Dari baunya tidak enak. Ini darah haid, ya, dan keluar pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau darah istihadhah, darah karena itu penyakit, ya, ini biasanya darahnya darahnya seperti darah biasa, ya, encer, warnanya ya darah kayak darah tangan, ya, dan baunya ya bau anyir kayak darah biasa, sehingga wanita bisa mengerti, oh kok darahnya kok bukan kayak darah haid. Kalau darah itu kental, kok ini darahnya encer, ya bisa jadi itu adalah darah istihadhah, ya, darah penyakit. Kok bisa ada darah penyakit? Ya ada, karena di di rahim wanita itu kadang-kadang ada penyakit kista atau ada penyakit miom, atau karena mungkin dulu luka operasi, atau karena ada satu tertentu penyakit yang menyebabkan ada luka kemudian keluar lewat kemaluan. Ini memungkinkan, ya. Jadi nanti ibu-ibu tidak usah ini bingung darah opo gitu, ya. Jadi bedakan aja, Bu, dibedakan dengan tadi teksturnya dan warnanya tadi, nanti akan ketemu sendiri. Ini darah haid dan ini darah istihadhah. Nah, karena konsekuensinya berbeda. Konsekuensinya berbeda. Fa in kana al-awwalu fawadihun. Ya, kalau yang pertama ini adalah jelas. Wa in kana tsani, kalau yang kedua maksudnya itu nyambung dari haid dan nifas. Fa in kanat al-mar'atu mu'tadatan fama zada ala adatiha fa wa istihadhatun. Kalau seorang wanita itu rutin keluar haidnya, ya, rutin haidnya 7 hari terus gitu. Lah kok satu kesempatan kok haidnya kok sampai nyambung 10 hari.
kok ini kok kadingaren men yo gitu ya, darah kok 10 hari misalnya ya, ini berdasarkan keterangan ini nanti yang 7 hari nanti dianggap darah istihadah. Tetapi jangan dikenal dulu tadi dengan teksturnya, dengan bentuknya. Kalau ternyata kok yang keluar sampai 9 hari misalnya, itu ya tetap darah haid, yang keluar itu adalah darah haid, betul-betul darah haid, berarti itu dianggap darah haid ya, walaupun 9 hari kalau teksturnya adalah darah haid. Kalau nggak bisa terbedakan ya berarut. Kalau nggak bisa membedakan ini darah haid wudu ya gitu ya, itu berarti sudah nanti kita ambil yang 7 hari darah haid, yang lebihnya adalah darah istihadah. Setelah 7 hari nanti seorang wanita itu mandi, kemudian menjalankan sholat walaupun dalam kondisi keluar darah ya. Lu bagaimana keluar darah kok sholat? Ya karena itu sudah dihukumi darah istihadah, karena darah istihadah itu sama hukumnya ya, sama dia bukan darah haid, jadi masih ada kewajiban sholat, masih ada kewajiban yang lainnya. Lalu bagaimana nanti? Ya nanti ada keterangannya, termasuk salah satunya nanti ya bisa dibantu dengan pampers ataupun dengan pembalut ataupun yang lainnya supaya nanti tidak keluar. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam li Ummi Habibah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummi Habibah, umkusi qadra ma kanat tahbasuki haidatuki sumaktasili wa sholli. Nabi mengatakan kepada Ummi Habibah, tahanlah seukuran apa yang kamu ditahan oleh haidmu berapa hari, itu yang kamu jadikan patokan, kemudian mandi dan sholat setelah kamu haid tersebut ya. Nek biasanya haite tadi 7 hari, satu kesempatan kok lebih dari 7 hari, maka yang selebihnya dianggap darah istihadah seperti itu. Nah ya selesai nggak ini, kurang 2 paragrafnya. Wa in kanat mumazatan baina damaini, kalau terbedakan antara 2 darah ini, bainal hayy wa fal haidu wal aswadul ma'ruf wa ghairuhu istihadatun, kalau bisa dibedakan antara 2 darah ya, yang darah haid itu adalah darah yang warnanya merah kehitam-hitaman, sudah kenal, dan yang lainnya adalah istihadah ya, maka ini kita pakai tadi yang sudah saya sampaikan, dibedakan dulu teksturnya, baru nanti kembalikan ke adat wanita tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubais, idza kana damul haidi fa inna aswadun ma'rufun fa amkusi anis salati fa idza kana al-akhar fa tawaddui fa inna mau'irqun. Ya, darah haid itu adalah darah yang hitam, merah kehitam-hitaman yang dikenal, maka janganlah wanita tersebut sholat. Tetapi kalau yang lainnya, kalau darahnya itu darah yang tidak merah kehitam-hitaman, darah yang encer, darah yang warnanya merah biasa, yang baunya merah biasa, maka segeralah berwudu, karena itu adalah penyakit. Ya, karena itulah penyakit. Nah, tak selesaikan dulu sekalian, ini ada 2 paragraf. Fa in balagat mustahadatun wala tastati'u tamziza raja'at ila ghalibi adatin nisa'iha. Kalau seorang yang wanita itu yang mengalami istihadah tadi ya, tidak mampu membedakan darah istihadah ataupun haid, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan wanita. Ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama dibedakan dari jenis darahnya, dikenali dengan darahnya. Kedua dihitung dari kebiasaan dia sendiri ya, Kalau tidak bisa, yang pertama nggak bisa, yang kedua nggak bisa, maka dikembalikan kepada adat wanita sebayanya nggih, kanca-kancan ini haid kuwi pirang dina to, aku 5 dina sudah. Ya nek biasanya wong wedok itu wong 5 dino atau 6 dino itu sudah, yang 6 hari itu dijadikan haid, yang lainnya itu dianggap darah istihadah. Nggih, misalnya kan ada seorang wanita nggih Bu, haidnya sudah tapi kok dididik keluar neh.
sidik metu, kurang metu, keluar lagi sidik-sidik ya gitu nggih. Kadang-kadang ada seorang wanita seperti itu. Nggih, darahnya enggak normal, Bu. Nggih, enggak normal. Sidik keluar iki haid wudu gitu ya gitu. Nah, maka dikembalikan tadi ya, 3 metode dalam kita mengenal membedakan darah haid dan darah istihadah. Nah, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Himnah binti Jahsin, inama hadi ruqdatun min ruqdati syaitan. Ini adalah hentakan dari hentakan-hentakan setan. Fatahidi syitata ayam au sab'atan fi ilmillah. Maka kalian kalian wanita anggap haid itu adalah syitata ayam, 6 hari ataupun 7 hari. Kemudian sumaktasili, kemudian adalah kalian mandi hatta idza ra'aiti annaki qad taharti wastaiqanati fasoli arba'an wa isrina lailatan aw salasan wa isrina wa ayamihinna. Kalau kalian wanita itu sudah melihat ya dan suci dan yakin maka salatlah 24 hari ya atau 23 hari, yang 6 dianggap haid atau yang 7 dianggap haid ya, karena biasanya haid itu tidak lebih dari 7 hari gitu keumumannya. Wasumi, dan puasalah, fa inna dzalika yuziki, karena hal itu sudah mencukupi kalian ya, mencukupi kalian. Paham Ibu nggih? Ngeten nggih? 3 tingkatan nggih. Nah, 3 cara. Wa kadzalika fa'ali fi kulli sahrin, maka lakukanlah seperti itu setiap bulannya. Kama tahidun nisa wa kama yadhurna limiqati haidihinna wa turihinna. Ya, sebagaimana wanita-wanita haid ya, dan sebagaimana mereka suci untuk waktu-waktu haid mereka dan suci mereka. Nggih, dikembalikan kepada pertama seorang lagi tekstur darahnya dikenali ya, kemudian kebiasaan dirinya sendiri dikenali. Kalau sudah tidak bisa, nanti dikembalikan kepada kebiasaan keumuman wanita sebayanya yang jadikan patokan. Nah, satu paragraf lagi saya baca, ahkamul mustahadhati, hukum-hukum yang berkaitan dengan mustahadhah. La yuhramu 'alal mustahadhati syai'un mimma yuhramu bil haidi. Tidak diharamkan sesuatu apapun kepada wanita yang istihadah dari apa-apa yang diharamkan dari wanita yang haid. Ya, kalau wanita haid tadi dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh melakukan hubungan badan, nggak boleh di masjid. Ya, kalau wanita istihadah itu tetap boleh sholat, puasa, di masjid boleh. Kalau berhubungan badan ya secara asal boleh, tetapi apa tegel dia ya. Nah ya, secara asal boleh, tapi apakah ya tegel gitu ya, maksudnya suaminya apakah tegel seperti itu gitu loh. Ya, karena memang asalnya itu adalah penyakit. Kalau tegel ya monggo, tapi kalau nggak tegel ya, kalau saya nggak tegel mungkin ya kasihan wanitanya seperti itu dalam kondisi dia sakit itu. Nah, illa anahu yulzimuha al-wudu, ya kecuali ya di wanita yang tadi, wanita yang istihadah tadi itu dianjurkan untuk wudu likulli sholatin, setiap mau sholat. Jadi kalau secara asal jenengan itu sekali wudu untuk sholat duhur, asar, maghrib itu boleh. 1 kali wudu jenengan belum batal, untuk 3 kali sholat boleh, Bu. Subuh duhur, asar, maghrib bisa misalnya 1 kali wudu boleh, belum batal. Tapi kalau yang istihadah di sini setiap sholat itu dianjurkan untuk wudu ya, atau mungkin juga diganti ganti pembalutnya, diganti ya, ganti pembalut ya, kemudian nanti wudu, ganti pembalut, wudu setiap kali mau sholat. Nah, liqauli Fatimah binti Abi Hubais, berdasarkan perkataan Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais, summa tawaddu'i li kulli sholatin, kemudian kamu wanita berwudulah setiap mau menjalankan sholat ya. Ini seperti itu. Wa yusannu lahal ghuslu likulli sholatin kama marra fil ikhtisalil mustahabati, dan dianjurkan atau diperbolehkan mandi setiap kali mau sholat sebagaimana pada penjelasan mandi-mandi yang disunahkan. Tapi yang asalnya yang paling adalah berwudu ya setiap kali mau menjalankan sholat. Nah, alhamdulillah sudah selesai dengan sedikit dicepatke untuk ngejar waktu dan tidak selesai. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, silahkan.
Bagi yang tadi belum jelas, saya disikkan ibu-ibu karena ya ini permasalahan ibu-ibu. Ada pertanyaan dari ibu, silahkan kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti alhamdulillah, berarti paham ya. Ya. Kalau cara menggodok sholat waktu pas masa masuk gimana? Nah, kalau mengkodok sholat tadi yang utang pas tadi ya tidak ada kaifiah khusus, tidak ada kaifiah khusus, maka dikembalikan kepada asalnya, ya, kepada asalnya. Maksudnya apa? Tatkala tadi ya saya contohkan sholat duhur, maka nanti tatkala suci dia menjalankan sholat duhur 2 kali, 1 kali untuk niat qadha, 1 kali untuk niat wajib pada saat itu. Ya, karena memang tidak ada kaifiah khusus bagaimana mengqadha sholat pada saat dia tadi menjumpai waktu sholat, sedangkan dia belum menjalankan kemudian keburu datang darah haid, gitu ya. Nah, ini Pak. Masih lanjutkan yang itu terkait dengan tidak mengkodoknya tadi ada dasarnya. Kemudian dia mengkodok itu berdasarkan atas kasus atau dari sabda Rasulullah. Dan yang kedua hutang puasa kemudian belum sempat nyaur meninggal itu bagaimana? Nah, tadi yang saya katakan tadi ini disampaikan oleh oleh Syekh Utsaimin, ya, oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, ya. Intinya insyaallah sesuatu itu kalau belum ada penghalangnya, ya, maka sesuatu itu tetap menjadi kewajibannya, ya. Sesuatu itu kalau tidak ada penghalangnya maka tetap menjadi kewajibannya. Ya, sebenarnya tadi seorang wanita secara asalnya itu sholat harus wajib sholat duhur misalnya, ya, maka kalau dia belum sholat duhur kok mendapati penghalang, dia haid, ya ini yang jadi kewajiban sholat duhur saja. Yang sholat asar berarti tidak. Nah, ngaten. Kalau secara dalil yang pasti Allah alam, tetapi kita mengikuti keterangan dari seorang ulama, nanti bisa dilihat di Fikih Farah Muslimah atau nanti bisa di browsing di di internet, insyaallah keterangannya ada. Nah, kemudian yang puasa belum sempat nyaur meninggal. Nah, puasa apabila belum sempat meninggal maka ini dianggap hitung tetap utang puasa, ya, utang puasa. Lah nanti yang memuasakan, ya, adalah dari anaknya, ya, dari anaknya, ya, karena guna anak ataupun manfaat anak itu adalah tadi hutang-hutang yang berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan manusia, itu nanti yang membayarkan adalah anaknya, ya, termasuk hutang puasa atau hutang nadar, ya, atau bahkan nadar haji misalnya, ini boleh ditunaikan oleh anaknya dengan syarat anak tadi sudah berhaji, ya. Kan utang itu kan ada dua, ya, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Ya, hutang dengan Allah nanti boleh dibayarkan, kalau belum puasa nanti dipuasakan oleh anaknya, gitu. Kalau hutang sama manusia, hutang duit gade nyilih rung balekke, hutang ning warung rung dibayar, gitu, nanti ini diambil dari harta si mayit, ya, diambil untuk membayar hutang, baru nanti yang ketiga kalau ada wasiat diberikan wasiat, baru nanti warisan. Kan katanya begini, makanya ngapunten, kalau kenapa warisan itu syaratnya harus orangnya sudah meninggal dulu, ya, karena kalau orang itu belum meninggal urusannya belum selesai, ya. Kalau setelah meninggal, orang tua itu sudah meninggal, pertama yang diambil adalah biaya pemakaman dan lain-lain, ini diambilkan dari harta yang tadi meninggal. Kemudian hutang-hutang tadi, hutang-hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, ini diambil dulu. Kemudian yang ketiga, dulu bapak pernah wasiat ini, maka ditunaikan dulu. 3 ini dulu, baru ini yang jadi harta warisan, gitu. Cuman kita sekarang kebanyakan di masyarakat, mumpung aku isih urip tak dum sik le, gitu. Kowe oleh kono, lah bapak ngendi, bapak aja mikir aku lho, ternyata anake
didol kabeh, bapaknya terus loro Bu. Bapaknya loro parah butuh pengobatan, anaknya do iri. Iya, sing tanggung jawab nambake bapaknya sopo kan gitu Pak. Yo nek do gelem anake do nambake, nek anake ora do gelem nambake kan itu nggih. Ya kadang-kadang kita nggak berpikiran seperti itu. Anaknya bapaknya butuh loro, butuh obat yang banyak, randedit, tapi duitnya hartanya baju terlanjur dikasih anaknya baju didol gitu ya. Maka jangan buru-buru untuk menjual. Ya memang Allah nggih, memang orang tua alasane nek didum aku Syekh urip ki ora do rebutan gitu ya, ora do rebutan ya. Ya memang pentingnya kita mendidik anak sejak dini itu seperti itu Pak nggih. Jadi kalau anak soleh itu insyaallah bagaimanapun dalam pembagian warisan itu dikembalikan kepada tata cara agama itu lebih baik gitu. Kalau anak soleh pasti akan nurut dengan agama, tapi kalau nggak soleh ya tadi Bu kita ya gitu. Bahkan ada di berita yang itu ada seorang anak menggugat warisan kepada ibunya gitu ya. Nah itu kan ya ini kan lucu ya, ibunya masih meger-meger sehat seperti itu kok iso golek warisan itu kan dari mana kan itu. Ini anak kurang ajar ini ya. Ya anak kurang ajar seperti ini, anak durhaka seperti ini gitu. Ada lagi Bu? Sampun nggih, sampun jam gangsal bisa disambung lain waktu. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau ada masalah-masalah yang lain nanti bisa ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.